Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Nglajengaken wawasan rutin dengan menika pasal tentang arkanul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi wa a'ti 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Sitatun iku nenem. Rupane nenem antumina suci yen to imanake sira oleh sira imanake billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikat-malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan para urusane Allah wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir wa bil qadari lan iman kelawan pesten khairihi baguse pesten wa syarrihi lan olone pesten minallahi ta'ala iku saking Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menerangkan tentang rukun iman. Rukun iman ingkang berjumlah wonten 6. Nah, rukun iman ini wonten perbedaan dengan rukun Islam. Kalau kemarin kita bahas bahwa rukun Islam yang 5 ketika kita belum bisa melakukan kelima-limanya kita tetap Islam, karena pada dasarnya ketika kita bersyahadat, kita membaca 2 kalimat syahadat, kita sudah Islam. Soal sholatnya tidak penuh, belum puasanya belum penuh dan lain-lain, itu kita berarti sebagai seorang muslim yang maksiat. Tapi dalam rukun iman ini keenam-enamnya harus diyakini. Yakin 5, yang 1 tidak yakin, maka kita tidak dianggap orang beriman. Karena harus keenam-enamnya kita meyakini, mengimani. Ini perbedaan antara rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama antu'mina billahi. Dasar keimanan yang pertama adalah iman percaya kepada Allah. Bagaimana kita percaya kepada Allah? Meyakini dengan sepenuh hati, mengimani bahwa Allah adalah Rabbun Ilahun, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, tekan 99. Plus Allah itu wujud, kita bako mukhalafatul khawatisik yang binasihi wa daniyah qadrah iradah, tekan sifat wajib, tekan mempelajari sifat mukhalif Gusti Allah dan sifat jaiznya Allah. Meyakini bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan semua makhluk yang mempunyai sifat kesempurnaan dan jauh atau tidak mungkin ada kekurangan atau kelemahan pada dan-Nya Allah. Maka jangan sampai kita salah berucap ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah. Tapi ketika ditanya siapa Tuhan orang Nasrani, kita jawab
Isa itu sama artinya kita menuhankan selain Allah, kita sama-sama muslim. Ketika kita mengimani bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, apapun agamanya pasti Tuhannya adalah Allah. Soal orang non-muslim tidak mengakui Allah itu Tuhannya, bukan urusan kita. Orang Hindu ya Tuhannya Gusti Allah, orang Buddha Tuhannya Allah, orang Nasrani, orang Majusi, orang Sinto, orang Yahudi Tuhannya juga Allah. Soal mereka tidak mengakui ketuhanan Allah, mereka menyembah kepada selain Allah, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka yang mensekutukan Allah. Maka sejauh mana kita ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kita harus mempelajari sifat-sifat kesempurnaan Allah, baik itu yang terkait dengan Asmaul Husna, Asmaul A'zam, ataupun sifat-sifat wajib yang biasa kita kenal dalam kitab Aqidatul Awam. Kalau orang dulu ujian Allah wujud tidak bako, sekarang tergeser dengan sholawatan. Bagus, sholawatan bagus, tapi secara pendidikan untuk hafalan, akhirnya orang anak-anak sekarang tidak mengenal sifat wajib Allah wujud tidak bako. Nah, sayangnya ujian-ujian di musola, di masjid itu lebih bagus Allah wujud tidak bako. Nah, bagaimana dengan lagu-lagu syair-syair sholawatan? Buatlah grup-grup yang bukan untuk menunggu waktu sholat. Akan grup sehingga semua terjamah. Seperti halnya kita cinta sholawat. Kadang para aktor itu salah mengartikan cinta Rasul dengan cinta sholawat. Cinta sholawat itu seberapa banyak kita membaca sholawat dalam sehari semalam, seberapa besar kita mendoakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita keliling mengikuti show sebuah grup perbana. Itu bukan cinta sholawat, tapi cinta artis pelantun lagu-lagu sholawat. Tapi nggak tahu sholawatan. Ono acara grup sholawat nang di PHD, takoi sehari semalam kamu baca sholawat berapa ribu? Orang tahu. Mau nenek sholat apa? Sholatnya kadang bolong-bolong. Nah, ini cinta yang salah kaprah. Cinta yang salah kaprah. Cinta kita mulai kesasar-sasar tentang masalah. Jadi cinta Rasul bukan berarti nek pulau mboten nate ngunjungi grup perbana, bukan berarti kita tidak cinta sholawat. Tapi berapa kali kita baca sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Betapa besar kerinduan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut asma Nabi, hati kita bergetar, merasakan ada kerinduan di dada kita, ada kerinduan di hati kita. Tapi ini jamaah khotim pasti memutus asma Nabi, Allahumma sholli ala man samaitahu. Itu menyebut asma-asma Nabi, membangkitkan kecintaan kita pada Nabi. Terus wa malaikatihi, yang kedua percaya mengimani pada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung, tapi yang wajib diketahui ada 10. Kita percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat, diciptakan dari nur. Terus jenis kelamin ini tidak laki-laki, tidak perempuan, atau wandu khunta, tidak makan, tidak minum, terus selalu taat pada perintah Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu menuruti perintah Allah. Hikmahnya apa? Dengan kita percaya ada malaikat, kita ngerti bahwa
kita dijaga oleh Allah melalui malaikatnya yang mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita. Tapi kesalahan kita ketika kita dalam kepanikan, kita ingat kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku. Nyolong ayam ponakan mesti kelingan Gusti. Oh ya, budak-budak aku masih ketekel ya Allah. Selamatkan kula, ben aja kecekel. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, Pak nyolongnya ora kelingan Gusti. Nah, dengan kita meyakini malaikat dengan porsinya, maka hikmahnya kita mengerti bahwa hidup kita selalu diuntik oleh malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang jumlahnya ada 4 selain suhufu Ibrahim, suhufu Khalilah, selain suhuf-suhuf lembaran-lembaran ajaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul ada 4: Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Hanya bedanya Zabur, Taurat, Injil itu diberikan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk kitab, sudah menjadi satu kesatuan kitab diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Kemudian Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur sesuai kebutuhan baginda Nabi. Ketika baginda Nabi memang memerlukan ayat itu, Allah Ta'ala sampaikan pada Nabi melalui malaikat Jibril. Terus kitab-kitab yang pernah diturunkan, kita cukup meyakini bahwa Allah pernah menurunkan Injil, Taurat, dan Zabur serta suhuf-suhuf terhadap nabi-nabi lainnya. Tapi kita tidak perlu atau tidak usah mempelajari isinya, tidak wajib mempelajari isinya atau meyakini isinya, karena kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dinasakh, telah dihapus, disempurnakan, diganti dengan Al-Quran. Maka dengan mempelajari Al-Quran itu sama dengan mempelajari kitab Allah yang sudah sempurna. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mempelajari kitab-kitab lain, selama mempelajari itu hanya untuk menguatkan, mempelajari itu memberi manfaat atas keimanan dia, menguatkan keyakinannya terhadap kesempurnaan Al-Quran, itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh para kristolog, seperti Dr. Zaki yang terkenal, dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mempelajari Injil untuk melihat kelemahan-kelemahan kitab Injil, karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak terjaga semuanya, isinya sudah mengalami perubahan karena proses campur tangan para ulama-ulama harusnya. Sementara Al-Quran dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz, bahwa Allah turunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaga Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Allah yang tahu. Tapi bisa kita lihat betapa banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Al-Quran banyak dihafal oleh umatnya. Jutaan umat Islam sedunia ini yang hafal Al-Quran. Sementara kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, jangankan umatnya, nabinya pun tidak hafal secara keseluruhan runtut seperti umat Islam menghafal Al-Quran runtut. Maka ketika Al-Quran ini ada yang ingin merusak, merubah kalimatnya, umat Islam tahu itu salah bacaannya.
bahkan tulisannya pun dijaga biar tidak berubah. Ketika ada Al-Quran salah tulisannya, maka langsung harus mushaf itu harus dihanguskan. Wa rusulihi, itu kitab. Ketika kita percaya bahwa kitab-kitab Allah itu Al-Quran, maka rujukan satu-satunya kita, rujukan tertinggi adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, kitab Allah, wahyu Allah yang sempurna, mengapa kita harus tanya kepada di luar Al-Quran? Nah, dengan percaya kita mengimani kitab-kitab Allah, maka kita rujukannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Terus yang keempat, wa rusulihi, percaya kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah, para nabi itu tidak terhitung, banyak sekali jumlahnya. Para rasul juga banyak, diriwayatkan rasul itu jumlahnya 313. Kemudian yang wajib diketahui ada 25, terlepas dari ada perbedaan pendapat kecil. Yang jelas nabi-nabi rasul itu harus kita imani. Ketika dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, ketika nama nabi atau rasul itu disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus percaya bahwa itu adalah nabi ataupun rasul. Dengan mempercayai utusan-utusan Allah, maka kita tidak ragu lagi informasi yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, terutama nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus wabil yaumil akhiri, rukun iman yang kelima yaitu percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Kiamat, hari akhir yang besar adalah ketika alam semesta ini dihancurkan. Ketika alam semesta dihancurkan, itu kiamat kubro atau hari akhir yang besar-besar. Di luar itu kita harus yakin bahwa setiap sesuatu pasti ada hari akhirnya. Setiap makhluk pasti ada hari akhirnya. Seberapapun sehatnya kita, seberapapun kuatnya kita, pasti kita akan berakhir di kehidupan dunia ini. Atau bahasa lainnya mati. Tinggal waktu, tinggal menunggu waktu kapan itu tiba. Tapi setiap makhluk pasti akan bertemu dengan hari akhir. Dan alam semesta pun kelak akan diakhiri, akan disudahi oleh Allah, dihancurkan semuanya, atau yang biasa dikenal dengan hari kiamat, di mana alam semesta dihancurkan, dimatikan semua, kemudian dibangkitkan lagi dari kematiannya untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Hikmahnya apa? Ketika kita percaya bahwa hari akhir itu ada, maka kita mempersiapkan diri untuk hari akhir. Jangankan kita manusia, ular yang bisa melungsuri, bahasa Indonesia itu melungsuri, ular yang bisa melungsuri tetap akan berakhir. Apa maneh Mas Wisnu, sing ora iso melungsuri. Ular sing iso berubah melungsuri dari ulat, dari telur ulat, kupu, itu pun akan berakhir, akan bertemu dengan hari akhir. Apalagi kita manusia yang tidak bisa merubah bentuk. Binatang yang bisa berubah bentuk pun tetap akan mati dan umurnya tidak panjang. Nah, dengan kita menyadari, mengimani, kita sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Andai kata kita tahu berapa kontrak kita di dunia, mungkin kita akan santai-santai saja dalam ibadah. Ketika kita tahu kontrak kita masih
pajak, dan akan siap ketika kontrak kita telah hampir usai. Maka dikatakan likulli syai'in ajal, bahwa setiap sesuatu itu ada ajal. Ajal kuwi tenggang waktu Allah berikan kepada kita hidup di dunia. Jadi kalau kita ulang tahun itu secara hitungan bertambah usia, tapi secara kesempatan berkurang usia kita. Umpama jatah kita itu umur 100 tahun, itu tahun sing api, karena lisan mukmin itu ada lisan mukmin dong. Umpama usia kita 100 tahun dan sehat, kemudian usia kita saat ini 25 tahun, kemudian ulang tahun menjadi 26, itu secara hitungan usia kita bertambah dari 25 menjadi 26. Secara kesempatan usia kita berkurang, ajal kita berkurang dari 75 menjadi 74, hitungan mundur. Terus yang keenam, yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya terhadap kepastian ataupun ketentuan Allah. Baik buruknya ketentuan Allah, itu kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, itu datangnya dari Allah. Ketika Dersulo, bahasa Indonesia nih Mas, ketika kita dersulo, apa bahasa Indonesia dersulo? Ketika kita dersulo itu artinya mengeluh. Ketika kita mengeluh, itu artinya kita tidak iman, tidak percaya, atau kita mengeluh protes pada pencipta ketentuan itu, yaitu pada Allah. Kita mengeluh. Nah, dengan kita percaya bahwa takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semua baik yang kita rasakan manis ataupun yang kita rasakan pahit, itu semua datangnya dari Allah. Maka dalam keadaan apapun kita senantiasa happy, senantiasa enjoy, senantiasa bahagia. Punya uang banyak bahagia, tidak punya uang bahagia, kerjaan ramai tetap jamaah bahagia, kerjaan sepi tambah sergap jamaah. Tidak berpengaruh, selalu mengerti nikmatnya ketentuan Allah. Karena kita ngerti bahwa yang Allah ciptakan, kita yakin yang Allah tentukan selalu yang terbaik untuk hambanya, baik masa sekarang ataupun masa-masa yang akan datang. Tidak mungkin Allah menghendaki hamba-hambanya itu buruk kecuali hamba itu sendiri. Maka dengan kita meyakini bahwa ketentuan, percaya terhadap takdir, semua yang terjadi atas takdir Allah, maka kita bisa menjalani kehidupan dengan happy, dengan bahagia. Dampaknya apa? Hikmahnya kita menjadi orang yang lebih sehat dalam kehidupan kita. Wong gawe mengeluh, orang yang suka mengeluh, maka kehidupannya dia tidak akan sehat. Orang yang suka bersyukur, suka bersyukur, ini akan lebih sehat dari orang yang suka mengeluh. Nah, ini hikmah dari kita iman terhadap rukun iman yang benar, atau rukun iman yang beriman ini adalah dasar keimanan yang nanti itu adalah tauhid itu di tafsir atau di misi. Bagaimana tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, malaikat, kitab, hari kiamat, iman kepada takdir, itu ditafsir definisi dalam kitab tauhid, dalam kitab ilmu kalam tentang teologi, tentang keyakinan, tentang kepercayaan.
Nah di sini nenek dengan kita tauhid kita fikih tidak ada jalan secara luas, hanya jalan garis pokoknya. Karena yang pokok adalah keyakinan. Ketika kita mulai dari ibadah tanpa mulai dari keyakinan, maka ibadah kita sia-sia. Karena yang jaga amal yang kita bernilai ibadah karena kita mempunyai keyakinan. Nah, dalam kesatuan dasar ini tidak boleh terpisahkan, harus menjadi satu kesatuan keimanan kita. Orang itu dikurangi. Kalau kemarin rukun Islam dengan belum haji dengan tetap Islam, dengan belum zakat dengan tetap Islam. Tapi kalau sekarang dengan tidak percaya kepada Allah, dengan belum dinamakan beriman. Nah, pokok dari keimanan yang pokok baik keimanan atau kebaikan adalah syahadat, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasul adalah Nabi-Nya. Dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pokok dari keimanan awal dari keyakinan kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya dengan ketika bersyahadat maka dengan tidak ada kekhawatiran apapun. Seharusnya ketika kita bersyahadat kita tidak mempunyai kekhawatiran apapun terhadap baik itu kejahatan dari orang lain, kejahatan dari makhluk lain, dan kejahatan siapapun. Karena jangankan hanya kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah 50 tahun pun ketika bersyahadat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merokoklah semua dosanya. Merokoklah semua dosanya. Maka biasakan ketika kita melakukan suatu kebaikan, awali dengan membaca kalimat syahadat dan menutup. Jangan yang biasa dimintai tolong oleh orang-orang sebelum membaca doa apapun meskipun tidak keras. Kita masih utama tampil di telepon baca dulu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan mungkin Pak Iri atau pikir mungkin motor bagian itu baca syahadat sekali ya kali doa yang ambil dulu adalah syahadat untuk mengalahkan gangguan sikil, gangguan sidik. Itu yang paling ampuh adalah syahadat. Allah Mahasanto Wanto menyebutnya dengan sihingan kalimo sohaudu, sihingan kata sisi itu di rumah. Satu kalimat yang harus kita jaga betul, kalimo betul, artinya kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak perlu dijelaskan kata ini dengan Allah wayane atau usul Allah wayane keimanan Allah nama yang menceritakan betapa ampuhnya syahadat disaat tangan para manusia, mengalahkan tukang-tukang sihir, mengalahkan tukang-tukang gunung, mengalahkan orang-orang yang sakti mandara bisa dikalikan dengan sihingan kalimat itu. Sihingan kalimat itu membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan menetapi syarat keimanan. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amalun bil arkan. Lisane ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati secara penuh meyakini, hati kita mantap bahwa pangeran itu Allah Mahajuhu Nabi Muhammad. Ketika orang yang pertama Allah sebut, yang kedua baginda dan Nabi sebut pun tak satu pun makhluk yang mampu menghadapinya, tak satu pun makhluk yang berdaya di hadapannya. Kata kita saja
sosialnya satu ratus tujuh kalah. Kapan dibeli? Kalau sistem tidak nasdem, tapi kalau sistem tidak sendiri. Kemudian amal akan praktek itu kita memang benar-benar bisa jalankan. Kita sudah patah pasien. Nah ini kita tidak berjalan karena amal yang kita itu tidak berjalan. Sama ini orang masih berjalan, orang masih ini berjalan. Lalu perilaku itu pasangan pasien atau hal-hal lain yang mengganggu keimanan kita. Ibadah masalah pikiran atau masalah hati itu awal dari syahadat Allah acara Allah. Yang pertama adalah sisinan kalau tiket masuknya, tiket masuk konser itu harus berburu karena tempat konsernya adalah masjid. Jadi masjid itu konser yang kita ini konser lain. Lagi yang dari masjid, yang dari masjid, konser di masjid atau sekolah harus sedikit berharap. Namanya ini FBI titik lagi relasi titik meter tapi sedangkan nyetel lagu ini usul tentang kita orang berproses berbahasa Arab. Kadang kita lupa berprestasi dari wacana. Jadi berbahasa Arab yang ini nanti mula orang-orang ulama itu kan tak dihasilkan orang buku sampai kesehatan diberi kalau lama itu tak tertinggal dengan temperament kalau disebut dari secara alam kalau itu pak oleh kan ya oleh kata alasan ini kita orang ini kapal kayak ini dan itu alasnya corona. Ada bahasa Indonesia atau bahasa itu ini, tapi kita bahasa Arab itu orang kecil ini kode itu alam kita alam itu kita alam ini Allah. Nah itu sudah pasti dari kedua. Demikian tentang pasal menggunakan dengan hukuman. Kita tadi pasal berikutnya adalah pasal tentang makna dari Allah. Diterangkan pada pasal berikutnya 2 minggu yang akan datang. Insya Allah di hari Jumat lain akan kita bahas pasal tentang